Halo teman-teman, semoga Anda dalam keadaan sehat dan saya harus mengupload konten terbaru ini. Mestinya masih menunggu sampai pagi, tetapi agak kesal ya, melihat pertandingan lawakan yang baru saja terjadi di Old Trafford. Bukan lagi Theater of Dreams ini mimpi buruk ya. Mimpi buruk bagi fans MU, termasuk juga untuk Ole Gunnar Solskjaer. Apakah Ole harus cepat-cepat meninggalkan Old Trafford? Boleh banyak mengatakan bahwa sayang Ole, tapi ini benar-benar juga keterlaluan. Dipermalukan dan dipermainkan seakan-akan MU itu tidak bisa bermain bola. Ya, mereka lupa cara mencetak gol di kandang. Ya, mereka tidak lagi clean sheet di kandang. Ya, bahkan semua tim hampir selalu mencetak gol di Old Trafford. 3 pertandingan kandang terakhir mereka di mana mereka kalah, mereka tidak mampu mencetak gol. Bahkan ke gawang Aston Villa pun mereka tidak mampu mencetak gol. Hanya 4 on target. Keterlaluan. Kemudian mereka kalah, apalagi dihabiskan oleh Liverpool 5-0 di Old Trafford juga. Sekarang mereka kalah lagi 2-0 atau 0-2 dari rival sekota mereka, Manchester City. Tadinya saya memperkirakan bahwa MU akan memberikan perlawanan ya. Ketika mereka dapat hasil bagus melawan Spurs, kemudian juga bisa menahan Atalanta di Bergamo, kembali ke Old Trafford, mereka bermain dengan baik. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya dan juga banyak orang tentunya. Bahkan Ole sendiri sangat kecewa dengan penampilan dari tim asuhannya. Wajar. Ini di bawah standar, di bawah mutu permainan dari MU. Semua pemain lawak dalam pertandingan. Pemain belakang, pemain tengah sama aja. Masa dalam pertandingan 90 menit ditambah injury time juga mereka hanya bisa menembak sebanyak 5 kali. Di kandang hanya 5 kali menembak loh. Kemudian hanya 1 on target dari Ronaldo ketika mendapat umpan dari Luke Shaw yang dimentahkan oleh Ederson Moraes. Itu saja, selebihnya nggak ada. City melepaskan 16 tembakan, 5 diantaranya on target. Dan bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kalau tidak ada De Gea yang bermain gemilang di belakang, pasti di atas 3 gol, 4 gol akan terjadi. Bahkan hampir saja terjadi 2 gol bunuh diri. Kalau pertama di menit ke-7 dilakukan oleh Eric Bailly, hampir saja di menit ke-33 Lindelof membuat gol bunuh diri untuk menghalau bagaimana crossing dari Phil Foden, tapi masih bisa diantisipasi dengan pergerakan refleks dari De Gea. Jadi tercatat di babak pertama itu De Gea itu melakukan penyelamatan sebanyak 5 kali. Bisa dibayangkan, kalau 5 ini terjadi gol, itu sudah 7 di babak pertama terjadi. Lebih memalukan daripada mereka kalah dari Liverpool dengan ketinggalan 4 gol di babak pertama. Memang kalau banyak yang mengatakan bahwa ini back-back lawakan, itu terjadi. Ya. Gol bunuh diri Eric Bailly, gol kedua dari Bernardo Silva, ini memang betul-betul lawak. Umpan dari Cancelo itu tidak bisa diantisipasi oleh Maguire, dan lebih-lebih di situ orang paling dekat adalah Luke Shaw. Sebelum dia keluar, ini pemain tim nasional Inggris loh. Ya. Bayangkan sekali, dia tidak bisa melihat pergerakan seorang Bernardo Silva yang datang dari belakang dia untuk mengantisipasi, sehingga bola dengan enaknya bisa ditendang dan membuat De Gea gagal bisa menjangkau bola itu dan masuk ke gawangnya sendiri. De Gea sendiri sambil memukul-mukul tiangnya karena sangat kesal tentunya dengan apa yang dilakukan Luke Shaw sebelum dia keluar ya, dengan cedera. Tapi ini memang betul-betul saya bisa tidak habis pikir dengan MU. Jadi menurut saya, kalau saya di manajemen itu sudah haruslah. Karena Ole kan tidak mau mundur nih. Ole tetap akan bertahan. Dia nggak mau mundur walaupun dia tahu ini betul-betul nggak mungkin lagi untuk juara, sudah goodbye lah. Selama tinggal 4 kekalahan kok dari 11 pertandingan. Ini aduh, mau bilang bagaimana lagi. Mereka belum ketemu Chelsea. Nanti sebentar kalau dia nggak dipecat, ini ketemu dengan Watford ya, setelah break internasional menang lawan Watford walaupun main di Watford ya. Kemudian kalah lagi lawan Chelsea. Karena tanggal 28 mereka harus ke Stamford Bridge bermain melawan The Blues yang lagi bagus-bagusnya di pemuncak klasemen saat ini. Pasti kalau dikalahkan lagi bingung lagi. Begitu aja terus ya, menang kalah. Tapi manajemen tidak pernah tegas untuk melihat Ole tidak pantas, saya pikir sudah tidak, untuk dengan kekalahan ini sudah tidak pantas lagi. Harus bisa memberikan ruang lagi untuk mendatangkan pelatih baru untuk bisa menangani
Manchester United tim besar, 20 gelar. Mereka bisa dapatkan di IPL. Tapi kalau hanya bertahan dengan Ole seperti ini, sudah memasuki tahun ketiganya tanpa ada apa-apa, tanpa gelar, masih bagus Mourinho. Ya, memberikan 3 piala di sana bersama dengan MU sebelum akhirnya pun dia ditendang keluar. Nah, Ole harus sebenarnya sudah waktunya dia untuk bisa minggat ke sini, ya, keluar dari Manchester United, karena tidak mungkin lagi. Ini masih panjang loh, tapi sudah 4 kali kalah, 11 match, ya, mereka sudah kalah sampai sejauh ini dengan 4 kekalahan, hanya 17 poin. Bahkan lini belakang itu kebobolan tuh banyak, udah 17 kalau tidak salah mereka kebobolan. Itu paling tinggi loh di antara 10 tim di peringkat 1 sampai peringkat 10, mungkin ada Everton di 10, itu MU tuh paling kebobolan paling banyak. Di peringkat ke-11 itu Leicester, ya, mungkin ada 17 lagi. Itu hampir sama dengan Leeds yang 17 kebobolan, ya, di bawah-bawah. Jadi keterlaluan bahwa di sana ada 2 pemain tim nasional Inggris, Maguire dan Luke Shaw, tapi hanya jadi lawakan. Sama juga dengan gelandang. Sudah tahu-tahu Fred ini nggak bisa main, dipaksakan terus untuk bisa bermain. Akhirnya ditarik juga sebelum digantikan, ya, ada Van de Beek masuk. Ada 3 pergantian yang dilakukan. Teles juga masuk menggantikan Shaw, di sana Greenwood yuk keluar, ada Rashford. Tapi itu pun tidak ada pengaruh apa-apa terhadap permainan MU yang bobrok, ya. Yang buruk sekali saya lihat dalam pertandingan melawan City. Mereka pantas kalah, layak kalah. Dan Ole itu mengakui itu. Pengakuan yang jujur. Nah, kalau sudah mengaku begini, mendingan Mang Ole cepat-cepat aja. Jangan menunggu dari manajemen. Dan manajemen ini seperti dibutakan, ya. Terlalu memanjakan Ole. Dan saya pikir nggak akan, kalau tim ini berharap untuk mereka lolos di UCL, ampun dah, ya, akan jadi bahan lawakan lagi, akan dihajar. Katakan mereka lolos dari grup, ya kan? Tapi mereka untuk menang lawan Chelsea, lawan Liverpool, lawan City di UCL itu jangan harap. Apalagi ketemu Bayern Munchen, itu dihajar habis-habisan walaupun main di Old Trafford dengan Munchen. Atau ada Madrid yang bisa lolos, habis itu. Ya, ada PSG. Kalau dengan kualitas seperti ini, cara bermain ini, ya, berat, ya. Pertahanan yang payah bener, gelandang juga nggak bagus, ya. Memaksakan bermain dengan 3 back, saya udah katakan ini pasti hancur. Ketika tidak ada Varane dan juga memaksakan 3 melawan City dengan 3 back, sudah Anda bisa lihat kan bagaimana City bermain begitu baik dengan tenang sekali. Mereka bisa mencapai dengan 821 kali operan perpindahan bola. MU setengahnya 389. Mau apa seperti ini, ya? Saya sudah katakan cuma 5 tembakan 1 on target. 32%. Apa yang mereka lakukan dengan 32%? Bermain di kandang loh. 32% penguasaan bola. Corner kick, ya ampun, 1 saja sepanjang pertandingan 1. City 9, ya. Akurasi operan yang betul-betul bagus. Kalau udah statistik yang ada, mereka cuma 82 MU. City 91. Akurasi ukuran bagus yang terjadi, ya. Aduh, memang saya juga bingung nih. Taktik Ole ini apa yang harus dibanggakan? Gak ada sama sekali. Kalau dibandingkan dengan tim-tim seperti Tuchel, kemudian Klopp di sana, dan kita sudah lihat dengan Pep. Lihat Pep berani sekali bermain dengan false 9. Gak ada apa-apa. Dan bahkan Pep untuk pertama kali melawan MU dia show benar-benar tidak menggantikan satupun pemain. Semua pemain bermain selama 90 menit plus ada tambahan waktu. Dia nggak mau menarik, ya. Bagaimana Cancelo sebagai pemain terbaik yang saya lihat, ya. 2 assist yang menghasilkan gol. Ada 1 tembakan yang dimentahkan oleh De Gea. Bagus sekali Cancelo dan layak menjadi man of the match. Pemain asal Portugal ini dalam pertandingan bermain dia. Kita sebenarnya Wan-Bissaka apa yang dilakukan? Walaupun ada 5 gelandang yang dimainkan oleh, nggak bisa diobok habis. Wan-Bissaka di sana dimain-mainin, ya, sama Foden di sana, Kevin De Bruyne di tengah yang ada Rodri, ada Gundogan. Ini bagus semua. Bagaimana bergeser ke kanan, ada Gabriel Jesus, Bernardo Silva bisa didorong bermain lebih ke depan untuk mengganggu dengan diberikan kebebasan untuk berputar, ya, penguasaan bola yang sangat tinggi. Ini yang membuat kesulitan bagi MU. Itu saya katakan seperti baru belajar main bola dan di depan publik sendiri. Mereka tidak bisa bikin apa-apa.
Apakah tim ini layak untuk bisa menjadi juara? Enggak, saya pikir. Jangan berharap banyak. Jadi kalau untuk di IPL, walaupun ini masih pagi ya, masih panjang, tapi nggak mungkin. Mereka masih akan ke Liverpool, pasti kalah. Mereka akan ke City, jangan harap. Mereka nantinya kalau kalah untuk kelima kali melawan Chelsea, habis belum Arsenal. Jadi memang beban ini berat sekali. Bukan tidak mungkin mereka akan kalah sampai 8 kali pada musim ini. Ya. Di UCL, udahlah. Mereka lolos tidak akan mungkin ke final. Paling banter perempat final lolos atau di babak 16 besar. Jadi mesti ada perbaikan-perbaikan yang fundamental yang dilakukan Ole. Tetapi manajemen juga harus bisa melihat ini. Kalau memang Ole sudah bisa untuk dipinggirkan, ya pinggirkan. Kasih kesempatan pelatih lain untuk bisa membenahi MU. Karena memang semua bisa lihat. Tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa ini miskin taktik. Ya, sudah terbukti. Kalau di kandang 14 kali mereka tidak pernah lagi mencetak gol, bagaimana? Ini kan sudah terjadi pertama kali itu di tahun 58. Ada 21 kali MU itu tidak pernah clean sheet ya, di antara bulan April sampai Maret 59. Itu yang terjadi. Nah sekarang dengan 14 kali. Jadi memang memalukan. Dan ini menjadi renungan bagi seluruh manajemen, para direksi, dewan untuk berpikir apakah sudah waktunya atau tetap untuk terus sayang Ole sampai akhir musim, sayang terus, musim depan diperpanjang, tetap ada sayang-sayangan. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita yang agak emosional melihat MU. Saya mau sebenarnya MU itu bisa memberikan perlawanan. Kan saya memprediksi imbang, tetapi setelah melihat ini kacau. Saya bisa membuat video ini. Ya, oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan bagaimana penampilan yang bobrok sekali, tidak sesuai dengan harapan oleh tim Setan Merah saat menghadapi Manchester Biru. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.